Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Fajar Tasaputra dengan NPM 2021 001 009. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang metodologi penelitian saya dengan judul Potensi Ampas Kopi sebagai Pupuk Organik Penunjang Pertumbuhan pada Tanaman Hias Sirih Gading atau Epipremnum aureum. Kita lanjut ke latar belakang. Meminum kopi sekarang itu udah menjadi sebagian dari gaya hidup di dunia, bukan saja di Indonesia tapi udah mendunia ya teman-teman. Oke, untuk konsumsi kopi dunia ini mencapai 70% spesies kopi Arabica dan 26 spesies kopi Robusta. Ya, untuk penggunaan pupuk kimia buatan ketika digunakan untuk secara terus-menerus akan menyebabkan peranannya tuh nggak efektif karena tanah pertanian yang jenuh oleh residu sisa bahan kimia itu pemakaian berlebihan dapat menyebabkan residu yang berasal dari zat pembawa atau carrier pupuk nitrogen tertinggal dalam tanah sehingga akan menurunkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Itu menurut Astiningrum dan Haryono tahun 2012. Jadi oleh karena itu pupuk organik akan sangat bisa menjadi alternatif pengganti pupuk anorganik karena merupakan pupuk yang lengkap terkait kandungan unsur makro dan mikro meskipun dalam jumlah yang tidak sebanyak pupuk anorganik. Ya, rumusan masalah apa saja yang ada di masyarakat yaitu tiga. Yang satu, bagaimana potensi dari ampas kopi ini terhadap pertumbuhan tanaman hias. Yang kedua, bagaimana proses pembuatan pupuk organik dari ampas kopi. Dan yang ketiga, bagaimana sih pengaruh pemupukan dengan ampas kopi pada kesuburan tanah. Yang bertujuan untuk mengetahui potensi ampas kopi terhadap pertumbuhan tanaman hias, dan dua, mengetahui proses pembuatan pupuk organik, tiga, mengetahui pengaruh pemupukan pada kesuburan tanah. Nah, untuk manfaat penelitian ini sendiri tuh, jadi kita mengharapkan kita tuh bisa memberikan informasi kepada masyarakat mengenai potensi dari ampas kopi ini, terutama digunakan untuk pupuk organik yang ramah lingkungan dibandingkan pupuk buatan yang lain seperti pupuk kimia seperti itu. Oke, hipotesisnya apa? Di sini ampas kopi itu berpotensi dijadikan pupuk organik penunjang pertumbuhan pada tanaman hias karena ampas kopi ini diduga mengandung nitrogen, fosfor, magnesium, kalsium, dan belerang atau sulfur. Untuk tinjauan pustaka ini sendiri, jadi ampas kopi itu mempunyai peran yang baik sebagai pupuk organik yang ramah terhadap lingkungan. Ampas kopi sebagai pupuk organik itu mempunyai kandungan asio C atau N yang tinggi, fenol dan asam yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan pertumbuhan. Ya, untuk sirih gading itu tanaman yang sering kita jumpai di rumah-rumah yang estetik. Karena tumbuhan ini tuh merambat, biasanya ditanam itu sengaja emang untuk penghias pekarangan atau ruangan. Nah, untuk pupuk cair, pupuk organik cair itu terdiri dari esensial nutrisi dan mikroorganisme yang bermanfaat untuk mendaur ulang bahan organik. Jadi penggunaan pupuk organik cair ini harus memperhatikan konsentrasi atau dosis yang diaplikasikan terhadap tanaman. Jadi waktu dan tempat penelitian kita nanti itu bertempat di Laboratorium Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon selama kurang lebih 3 bulan, dimulai dari bulan Juni ini sampai bulan Agustus tahun 2024. Untuk alat bahan sendiri ini, penelitian ini menggunakan ampas kopi yang diperoleh dari Geser Coffee di kota Cilegon di Provinsi Banten. Dan bahan yang digunakan itu diantaranya gula pasir, air leri. Air leri itu bahasa lain dari air cucian beras, serta cairan IM4. Untuk peralatannya sendiri kita menggunakan peralatan yang sederhana, diantaranya baskom, sendok, botol, penggaris, dan cangkah sorong. Untuk prosedur, untuk pembuatan pupuk cair ini sendiri itu kita menimbang 40 gram ampas kopi, 1 liter air leri, 15 gram gula pasir, dan 100 ml EM4. Itu akan dimasukkan di dalam botol, dihomogenkan dan ditutup
ditutup untuk difermentasikan secara anaerob kurang lebih 7 hari di tempat yang teduh. Jadi untuk perlakuannya selama setiap 1 hari dibuka tutupnya untuk mengeluarkan gas. Dan yang kedua untuk pemupukan. Jadi pengaplikasian pupuk ini sendiri itu dilakukan 1 hingga 2 kali dalam seminggunya, serta dilakukan pemantauan pertumbuhan tanaman setiap 1 bulan sekali menggunakan jangka sorong dan penggaris guna mengukur diameter batang dan tinggi batang. Ya, ini adalah slide yang daftar pustaka yang saya peroleh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih semuanya.